Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, salat adalah ibadah wajib yang harus ditunaikan setiap muslim. Berkaitan dengan itu, ada dua salat yang paling berat untuk dikerjakan bagi orang munafik. Mengutip dari buku tafsir surah Al-Jumu'ah karya Syekh Nasir Makarim Sirozi dan tafsir surah Al-Munafikun karya Said Ali Khamini yang diterjemahkan Musa Mujawir, munafik adalah sikap menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang disembunyikan. Orang munafik juga dijuluki sebagai serigala berbulu domba. Allah mengancam orang-orang munafik sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 68 yang artinya, Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal. Menukil dari buku 400 kesalahan dalam sholat oleh Mahmud Misra, ketika orang munafik sholat, ia akan meremehkan sholat atau sebagian rukun-rukunnya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 142, sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah membalas tipuan mereka dengan membiarkan mereka larut dalam kesesatan dan penipuan mereka. Apabila berdiri untuk sholat, mereka melakukannya dengan malas dan bermaksud ria di hadapan manusia. Mereka pun tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Menurut tafsir surah An-Nisa ayat 142 menjelaskan tentang bagaimana orang-orang munafik berusaha menipu Allah dengan melaksanakan sholat dengan malas. Mereka tidak melakukannya sungguh-sungguh, tidak bersemangat dan merasa berat. Dalam sebuah hadis turut disebutkan dua sholat yang paling berat untuk dikerjakan orang munafik. Sholat tersebut adalah Isya dan Subuh. Hadis dua sholat yang berat dikerjakan orang munafik. Berikut hadis yang dikutip dari kitab Bulughul Maram oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, terjemahan Fahmi Aziz Rohidi Wahid, yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah Isya dan Subuh. Sekiranya mereka mengetahui pahala yang terdapat dalam dua sholat itu, pasti mereka mendatanginya meskipun dengan merangkak. Hadis muttafaqun alaih. Dalam kitab Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam susunan Abdullah bin Abdurrahman Al-Lubasam, terjemah Katur Sukhardi, diterangkan bahwa hadis tadi menjelaskan sholat Isya dan Subuh merupakan sholat yang paling berat bagi orang munafik. Mereka adalah orang yang sukaria dan tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit saja. Sedangkan sholat Isya dan Subuh dikerjakan ketika gelap dan tidak ada orang yang melihat. Oleh karenanya, kondisi tersebut membuat orang munafik merasa berat untuk menjalankan sholat Isya dan Subuh berjamaah karena tidak terlihat banyak orang. Mereka juga tidak bisa memamerkan amalannya kepada orang lain. Pahala dan ganjaran sholat berjamaah di masjid sangatlah luar biasa. Ini dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang menunaikan sholat Isya dengan berjamaah, maka seakan ia telah menjalankan sholat setengah malam. Dan barang siapa yang menunaikan sholat subuh dengan berjamaah, maka seakan ia telah menegakkan sholat semalam penuh. Hadis riwayat Muslim. Menurut kitab Al-Islam oleh Syed Hawa yang diterjemahkan Abdul Hayy Al-Katani, pahala sholat Isya dan Subuh diibaratkan seperti semalaman penuh. Bahkan dikatakan sholat berjamaah dapat meningkatkan derajat mukmin hingga 27 derajat. Sholat berjamaah mengungguli sholat sendirian sebanyak 27 derajat keutamaan. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang beriman, itulah dua waktu sholat yang paling berat dikerjakan menurut orang-orang munafik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setan, jin maupun iblis adalah musuh nyata bagi manusia. Mereka akan selalu menggoda anak cucu Adam hingga hari kiamat kelak. Hal ini sebagaimana janji mereka yang termaktub dalam surah Al-Hijr ayat 39 untuk terus menyesatkan manusia. Ia iblis berkata,
Tuhanku, karena Engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Namun ada beberapa kelompok orang yang tidak akan digoda oleh iblis. Setan takut terhadap mereka karena suatu alasan. Lantas siapa saja golongan manusia yang paling ditakuti setan? Golongan orang yang sangat ditakuti setan, iblis, dan setan berjanji akan terus mencoba menyesatkan manusia. Akan tetapi, ada sejumlah orang yang tidak berani mereka goda. Berikut golongan manusia yang paling ditakuti setan. 1. Orang yang takut kepada Allah. Manusia yang takut kepada Allah sangatlah ditakuti setan. Nabi SAW melalui sabdanya menuturkan, barang siapa takut kepada Allah, Allah menjadikan segala sesuatu takut kepadanya. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah, Allah menjadikannya takut kepada segala sesuatu. Hadis riwayat Baihaqi. Sayyid Qutb juga memaparkan dalam tafsir Fil Zilalil Quran, menurutnya manusia tidak perlu takut kepada setan dan teman-temannya, dan yang patut diketakuti hanyalah Allah. Hal ini sebagaimana kalamnya dalam surah Ali Imran ayat 175, dia berfirman, sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakuti-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Oleh karena itu janganlah takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang mukmin. 2 adalah orang-orang yang mukhlas. Salah satu orang yang paling ditakuti setan yang disebutkan dalam Al-Quran adalah orang mukhlas. Mukhlas adalah orang yang hatinya bersih dan suci. Allah berfirman, ya iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya di antara mereka. Quran Surat Al-Hijr ayat 39 dan 40. 3 orang yang alim. Orang yang alim adalah orang yang luas ilmu agamanya. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, seorang yang alim jauh lebih ditakuti oleh setan dibanding 1000 orang ahli ibadah yang tidak berilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Hal itu karena orang alim tidak mudah menuruti ataupun tertipu oleh godaan setan. Karena itu setan kesulitan saat menyesatkan mereka. Sementara ahli ibadah, terutama iblis, sunnah yang hanya bermanfaat bagi orang yang mengerjakan saja yang tidak berilmu, mudah digoda iblis. Karena umumnya mereka hanya mementingkan ibadah daripada kewajiban mencari ilmu. Dalam riwayat, Rasulullah juga menyebutkan keutamaan lain dari orang alim, termasuk orang yang berilmu lebih besar pahalanya ketimbang orang yang puasa dan berperang di jalan Allah. Riwayat dikutip Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Faqih Al-Mutafaqih. 4. Orang yang ahli fikih. Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Said Al-Qatir menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas, seorang faqih lebih ditakuti setan daripada orang ahli ibadah yang bodoh. Faqih di sini diartikan sebagai orang paham ilmu agama, dan ada pula yang mengartikan faqih sebagai orang ahli fikih. 5. Orang yang berzikir. Dalam buku Terhubung dengan Tuhan, Abdullah Wahid menjelaskan bahwa golongan orang yang selalu mengingat atau berzikir kepada Allah adalah musuh yang sangat ditakuti setan. Iblis maupun setan tidak akan berani mendekati bahkan mengganggu mereka. Hal ini sebagaimana Rasulullah, sesungguhnya setan meletakkan moncongnya di hati anak Adam. Apabila ia mengingat Allah zikrullah, maka setan akan mundur. Dan apabila ia lupa pada Allah, maka setan akan membisikkan menggoda hatinya. Hadis riwayat Baihaqi dan Abu Ya'la. Sahabat yang beriman, itulah sederet orang yang paling ditakuti setan. Mari menjadi orang-orang yang seperti disebutkan tadi, agar setan tidak akan berani menggoda dan menyesatkan kita. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, mungkin sebagian orang yang terjebak pinjol merasa bimbang. Apakah hukum tidak bayar pinjol menurut Islam dan dalilnya? Namun kita juga tahu bahwa di saat menggunakan jasa pinjol, maka ada adab berhutang dalam Islam yang terjadi. Hutang merupakan hal yang sangat berat beban dan tanggung jawabannya. Bagi yang ingin tahu apa hukum tidak membayar pinjol, hukum tidak bayar pinjol berikut akan dibahas secara lengkap. Hukum tidak bayar pinjol dari sisi Islam dan dalilnya. Manusia menghadapi banyak ujian saat berada di bumi.
karena bekal dan ujian tersebut akan dibawa ke akhirat. Termasuk salah satunya dari sisi ekonomi, di mana manusia mungkin akan menghadapi cobaan ketika mereka harus mengalami ekonomi yang sulit dan berat. Sehingga salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah meminjamkan uang kepada orang lain, baik ke teman, saudara, orang tua, atau bahkan lembaga khusus yang menyediakan peminjaman seperti pinjaman online. Sedihnya, pinjol merupakan bumerang bagi penggunanya. Mereka yang mendapatkan pinjaman seperti angin segar saat membutuhkan dan merasa keberatan saat mengembalikannya. Ada banyak isu yang menjelaskan bahwa kita tidak harus mengembalikan pinjol karena memberikan bunga yang tidak masuk akal. Belum lagi hal tersebut mengandung riba. Padahal, uang yang didapatkan telah terhitung sebagai transaksi dan juga hutang. Dengan tidak membayar pinjol pun, maka kita dianggap telah mengabaikan hutang yang telah kita buat. Tentu hal ini bertentangan dengan keharusan umat muslim dalam membayar hutang. Terjerat pinjol haruskah dibayar? Pertanyaannya, apakah yang dilakukan jika memang benar terjerat pinjol? Apakah harus membayar uang? Beberapa tokoh agama tetap menyarankan untuk membayarkan uang yang telah dipinjam sebelumnya. Karena bagaimanapun, uang tersebut adalah uang yang masuk ke dalam hutang dan kita harus menyelesaikan hutang selama di dunia. Terutama hutang yang didapat dihitung seperti uang, makanan, sembako, perhiasan, dan harta lainnya. Sebagaimana dalam dalil mengenai hutang, yang diriwayatkan hadis Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang berhutang hendaklah ia segera melunasinya." Selain itu, dibahas juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188. "Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu memberikan suap kepada hakim agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan cara yang tidak benar." Walaupun begitu, kita tahu bahwa dalam pinjaman online atau pinjol terdapat bunga bank yang juga riba yang besar. Apakah sebagai umat muslim kita bisa menggunakannya? Sebaiknya kita melakukan negosiasi terlebih dahulu, di mana inti dari pinjaman sudah pasti harus kita lunasi sesuai dengan penerimaan. Namun uang bunga negosiasi untuk bisa dihilangkan, karena alasan mengapa riba diharamkan merupakan dosa besar yang tidak boleh dilakukan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali atau mengembalikan riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Adapun jika memang harus membayar uang administrasi atau biaya kepengurusan, sebagai peminjam kita diperbolehkan membayar uang jasa tersebut, karena dianggap sebagai transaksi jasa yang diterima. Hanya saja cukup dihindari dan hilangkan bunga atau ribanya. Bertaubat dan meminta ampunan. Baik membayar pinjol ataupun tidak membayar pinjol, keduanya perbuatan salah dan sama-sama berdosa. Setiap insan berhak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kita tahu bahwa hal tersebut salah, hentikan penggunaan pinjol yang hanya akan membawa keburukan dan kesulitan bagi Anda. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.